Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa persatuan di negara Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari masyarakat Indonesia. Tetapi tidak hanya itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai sarana penyebaran informasi, teknologi, dan kebudayaan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Penting bagi kita untuk belajar bahasa Indonesia agar kita dapat menggunakan bahasa yang baik, benar, serta santun. Tidak ada salahnya kita belajar bahasa Indonesia agar lebih baik ke depannya dalam berkomunikasi kepada sesama sebagai bentuk cerminan jati diri kita. Kami dari kelompok 4 akan menghadirkan video mengenai penerapan kesantunan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Berikut video penerapannya. Matkul besok Rabu itu jadinya online atau offline ya? Apa aku tanya dosen aja sekarang? Ketika Anda berkomunikasi dengan dosen lewat chat, hendaknya pada hari dan jam kerja, yaitu pada Senin sampai Jumat pukul 7 sampai 4 sore. Besok Rabu itu jadinya offline atau online ya? Apa aku tanya dosennya aja sekarang? Jangan-jangan, ini kan hari Minggu. Seharusnya kita chat dosen waktu besok aja, pas jam kerja. Udah. Disnatalis itu kapan sih acaranya? Sebelum berkomunikasi dengan seseorang, sebaiknya kita menggunakan salam pembuka terlebih dahulu, agar lawan bicara kita bisa bersiap-siap berkomunikasi dengan kita. Halo Fat. Hai, di mana? Kegiatan Disnatalis itu kapan sih acaranya? Oh, di Natalis. Besok sih acaranya. Bu, tugas itu besok itu jadi dikumpulin atau enggak? Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dengan siapapun termasuk dosen. Permisi Bu, izin bertanya, tugas untuk mata kuliah besok jadi dikumpulkan atau tidak ya? Jadi ya, dikoordinir untuk ketua kelasnya. Baik Bu, terima kasih. Ada film baru bagus nih. Besok nonton yuk. Tapi ada dosen yang ngasih tugas itu banyak banget, terus susah juga. Dalam berkomunikasi, sebaiknya kita menyampaikan sesuatu secara singkat, padat, serta tidak bertele-tele. Dalam menyampaikan sesuatu, sebaiknya kita menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak sulit dipahami oleh orang lain. Ada film baru bagus nih. Besok nonton yuk. Maaf ya, tugas aku belum selesai. Oh, ya udah. Maaf Bu, saya terlambat. Seharusnya kita menggunakan bahasa formal untuk orang yang lebih tua, termasuk dosen ataupun ketika ada acara yang formal. Assalamualaikum, mohon maaf saya terlambat. Apakah boleh saya masuk ke kelas? Ya, silakan masuk. Baik, di sini saya akan mempresentasikan fungsi bahasa Indonesia. Jadi, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu ada 4, yaitu lambang kebanggaan bangsa, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang mempunyai latar belakang sosial budaya dan bahasa masing-masing, dan alat penghubungan antar daerah, antar warga, dan antar. Intonasi yang digunakan dapat mencerminkan kepribadian dan kepercayaan diri seseorang. Berbicara terlalu cepat dapat membuat seseorang terlihat gugup dan juga tidak dapat diikuti. Jadi, gunakan intonasi dan tempo yang tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat agar bisa diikuti oleh orang lain. Baik, di sini saya akan mempresentasikan fungsi bahasa Indonesia. Jadi, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu ada 4, yaitu lambang kebanggaan bangsa, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang mempunyai latar belakang sosial budaya dan bahasa masing-masing, dan alat penghubungan antar daerah, antar warga, dan antar budaya. Aku kesulitan nih kerjain soal ini. Ya udah sabar ya, belajar terus. Tunjukkan empati kepada lawan bicara dengan menggunakan kontak mata dan senyum untuk memperhatikan lawan bicara. Dan jika memungkinkan, bantulah lawan bicara jika mengalami kesulitan. Aku kesulitan nih kerjain yang ini. Kayak gimana ya? Yang mana? Coba aku lihat, mungkin aku bisa bantu. Ini nih.
Kalian paham gak sih materi yang tadi? Aku kurang paham nih. Kamu udah nonton ini belum? Kayaknya seru gak sih? Belum, kata orang-orang sih seru. Gimana kalau kita nonton Sabtu besok? Sebaiknya kita mendengarkan dan memperhatikan saat orang lain berbicara sebagai bentuk kesantunan dan menghargai orang lain. Kalian paham gak sih materi yang tadi? Aku kurang paham nih. Sama nih, aku juga lumayan gak paham. Belajar bareng aja yuk. Yuk. Yuk kita di perpus aja yuk. Ayo. Hindari humor dan unsur negatif yang mengandung unsur sara. Bertemanlah dengan siapa saja dan dari golongan mana saja.